Mazhab. Kemarin aku punya utang ke kamu 100.000 ya. Aku mau bayar nih. Kamu bayar cuma 100.000 aja. Kamu sih nambahin dong 120. Kan kamu utang sama aku lama, bayarnya juga lama. Masa kamu cuma bayar 100.000? Kenapa aku harus nambah? Emang boleh seperti itu? Ya boleh lah. Kan kamu utangnya lama. Masa iya? Kamu gak kasihin sama aku. Ya udah nih aku bayar. Makasih ya. Oke. Ayo Sa, kita ikut kajian di masjid. Soalnya udah waktunya. Ayo. Oh iya Sin, aku mau cerita deh. Kan kemarin aku pinjam uang ke Zafira. Terus dia itu meminta tambahan dari uang yang aku pinjam. Menurut kamu gimana sih? Gimana ya? Kayaknya mungkin karena kita nanti ada pengajian, kita tanyakan aja ke Pak Ustadznya ya. Boleh. Kasih ya idemu. Siap. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام Assalamualaikum. يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Sekarang silakan adik-adik yang mau bertanya, silakan. Saya Pak Ustadz mau tanya. Ya, silakan. Jadi gini, kalau misalkan kita meminjam uang kepada teman kita, lalu saat waktu pengembalian, teman kita meminta tambahan dari uang yang kita pinjam, itu hukumnya bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Ayo coba Santri Putra, gimana menanggapi pertanyaan dari Mbak tadi? Saya tahu Ustaz, menurut saya itu riba, dan riba itu kan haram Ustaz. Ya, benar sekali. Memang riba itu haram hukumnya ya. Dan riba itu sudah larangannya sudah ada di dalam Al-Quran. Silakan coba santriwati apa ada yang tahu surat berapa, ayat berapa? Saya Pak Ustadz. Jadi larangan riba itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanun minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fa antaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man adaka fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Saya mau mendapatkan artinya Pak. Jadi artinya itu orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan setan karena riba. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka dia itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Seperti itu Pak. Menurut tafsir Al-Qurtubi, pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, makna kata riba menurut bahasa, demi Tuhan kami tidak akan memakan satupun dari apapun itu. Kami memakannya kecuali jika terus tumbuh di bawahnya. Selain itu terdapat pada ayat lain yang dimana menjelaskan bahwa riba merupakan harta yang diharamkan secara keseluruhannya. Menurut Al-Qurtubi, saya berkata bahwa harus melihat bagaimana kadar barang tersebut dengan gandum dan kurma, di mana dua hal yang sangat berbeda. Untuk jenis lainnya yaitu emas dan perak, di mana keduanya boleh ditukarkan dengan uang. Terdapat pendapat dari para imam hadis yang meriwayatkan mengasihkan penambahan ketika pada waktu pelunasan telah tiba, maka yang harus dibayarkan harus sesuai dengan yang di awal. Sesungguhnya penambahan ketika sudah dengan waktu pembayaran telah datang, maka di waktu untuk melunasi sebuah hutang adalah diharuskan sama dengan nominal pada saat pertama kali awal kesepakatan berhutang. Pada firman Allah selanjutnya, Allah menganjurkan kepada pihak yang berhutang untuk segera melunasi hutang-hutangnya ketika waktunya tiba. Tetapi ketika orang yang berhutang tersebut belum bisa melunasi, dianjurkan untuk pihak yang dihutangi memberikan waktu tenggang atau dipanjangkan lagi masa pelunasannya sampai orang yang berhutang mempunyai kelapangan untuk melunasinya. Al-Qurtubi mengatakan, para ulama mazhab kami, mazhab Maliki, beliau berpendapat bahwa cara untuk bertaubat dari harta haram yang ada di tangannya adalah jika harta itu berasal dari perbuatan riba, maka ia harus mengembalikan harta yang diambil tersebut kepada orang yang diambil hartanya, karena harta yang diambil itu adalah milik haknya dan ia juga harus mencari orang tersebut sampai bertemu.
dan dapat menyerahkan kembali uang yang diambilnya. Apabila ternyata ia tidak juga menemukan orang yang sedang ia cari, oleh karena itu ia harus mengikhlaskan uang tersebut sebagai bentuk rasa sedekah. Selanjutnya, menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah memulai dengan menceritakan tentang orang-orang yang memakan riba dari harta kekayaan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, serta berbagai macam subhat. Beliau berpendapat ayat ini menunjukkan keburukan perbuatan riba dari segi penggambaran seperti orang gila bagi siapapun yang melakukannya, sebab syaitan tidak akan bisa memasuki tubuh manusia dan tidak akan pula menyentuhnya. Demikian jika harta yang dimiliki itu asalnya dari kegiatan riba, maka harus dan wajib kepada orang yang memiliki hak hartanya dikembalikan atas hak harta tersebut. Kegiatan jual beli juga akan haram jika ada unsur riba. Terdapat penjelasan bahwa riba terjadi karena memakan harta yang bukan semestinya dengan cara yang tidak benar. Mengambil hak yang dimiliki atau harta itu hak milik orang lain. Akhiri kajian sore ini dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengharaman riba di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir. Jadi keduanya sama-sama menjelaskan mengenai pengharaman riba baik di dalam perjualbelian maupun dalam utang. Nah, selanjutnya selain persamaan juga terdapat perbedaan di dalam kedua tafsir tersebut. Nah, yang pertama perbedaan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, yang pertama yaitu di dalam kitab itu menjelaskan bahwa kegiatan riba itu diibaratkan seperti kata memakan, karena tujuannya yaitu melakukan riba itu untuk dimakan. Sedangkan pada tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa akibat orang-orang yang memakan atau melakukan riba itu sama saja, itu adalah memakan hak orang lain yang tidak seharusnya dia ambil dan berbagai hal yang diharamkan. Selanjutnya pada tafsir Al-Qurtubi, yaitu jika harta yang dimiliki itu asalnya dari kegiatan riba, maka harus dan wajib kepada orang yang memiliki hak tersebut hartanya harus dikembalikan. Nah, sedangkan pada tafsir Ibnu Katsir itu terdapat penjelasan bahwa riba yang terjadi karena memakan harta yang bukan semestinya, atau bisa dibilang memakan riba dari hak milik orang lain itu harus dikembalikan secara semestinya. Terima kasih.